Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya takdimi Bapak Ahmad Muhammad Musta'ina Soha selaku pengampu mata kuliah Pancasila, dan tak lupa teman-teman viewers yang saya cintai dan banggakan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Maulana, kelas Prodi Bimbingan dan Konseling Islam 2G, Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta. Sebelum kita memasuki materi yang saya bawakan, ada kabar bahwasanya teman kita yang dari NTT mendapatkan musibah. Semoga teman-teman kita yang ada di sana tabah dan kuat. Langsung masuk kepada materi, yaitu cinta tanah air dalam ajaran Islam. Membahas tentang cinta tanah air, ada kata-kata yang sangat terkenal, familiar, yaitu kata-kata hubul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Tidak kita sangka ternyata kata-kata itu yang membuat adalah ulama Indonesia yang bernama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Konteksnya kata hubul waton minal iman saat itu untuk mengusir penjajahan dan memberi penyemangat pemuda-pemudi Indonesia. Kiai Hasyim Asy'ari adalah ulama yang mampu membuktikan bahwa agama dan kebaktian negara, nasionalisme bisa saling memperkuat dalam membangun bangsa dan negara. Dua unsur ini tidak dapat terpisah tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Agama Islam memerlukan tanah air sebagai lahan dakwah dan menyebarkan agama. Sedangkan tanah air memerlukan siraman-siraman nilai-nilai agama agar tidak tandus dan kering. Seperti apa yang dikatakan Kiai Haji Said Akil Sirot, Kiai Haji Said Akil Sirot, yaitu agama tanpa nasionalisme akan menjadi ekstrim, sedangkan nasionalisme tanpa agama akan kering. Hal ini terbukti ketika fenomena ekstremisme agama justru lahir dari orang dan kelompok yang terlalu eksklusif dan sempit dalam memahami agama dan tanpa memperhatikan realitas sosial kehidupan. Dan jika agama diartikan sebagai jalan hidup, sudah semestinya agama berperan dalam realitas kehidupan. Dalam konteks tersebut, realitas bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk menuntut seluruh elemen bangsa dan kesatuan Indonesia. Disinilah prinsip cinta tanah air harus diteguhkan. Perjuangan melawan dan mengusir penjajah ditegaskan Kiai Hasyim Asy'ari sebagai kewajiban agama dan seluruh rakyat Indonesia sebagai kaum beragama yang sedang Pandangan Kiai Hasyim Asy'ari tersebut tentu melihat maslahat yang lebih luas, yakni kemerdekaan sebuah bangsa yang akan mengantarkan kita pada sebuah bangsa yang
makmur, dan keadilan sosial, tanpa didasari akan kesadaran membela tanah airnya. Besar kemungkinan kolonialisme akan terus eksis di bumi pertiwi kita, yaitu Indonesia. Awalnya ungkapan cinta tanah air yang dicetuskan oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, juga kontribusi ulama-ulama lain, memberikan spirit nasionalisme yang tinggi. Tentu perjuangan ini harus diteruskan sesuai dengan kondisi yang saat ini. Cinta tanah air dapat diwujudkan melalui belajar tekun, menjaga kebersihan, menghormati orang tua dan guru, gotong royong, dan masih banyak cara-cara untuk mengenai Indonesia. Tanah air sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah negeri tempat kelahiran Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurjanji. Mendefinisikan hal ini dengan istilah Al-Watan Al-Asli, yaitu tempat kelahiran seorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Dari definisi ini, maka dapat dipahami bahwa tanah air bukan sekedar tempat kelahiran, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah tempat di mana kita menetap. Dapat dipahami pula bahwa mencintai tanah air adalah berarti mencintai tanah kelahiran dan tempat di mana kita tinggal. Pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki kecintaan terhadap negara tanah air sehingga merasa nyaman menetap di dalamnya, selalu merindukan ketika jauh dan mempertahankannya ketika diserang, dan akan marah ketika tanah air kita dicela. Dengan demikian, mencintai tanah air adalah sudah menjadi kewajiban tabiat dasar manusia. Kesimpulannya yaitu bahwa mencintai tanah air bukan hanya karena tabiat, tetapi juga lahir dari bentuk dan keimanan kita. Karena jika kita mengaku diri sebagai orang yang beriman, maka mencintai Indonesia sebagai tanah air jelas-jelas penduduknya mayoritas Islam merupakan keniscayaan. Inilah makna penting pernyataan Hubbul Waton minal iman. Konsekuensinya, jika ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang berupaya meronggong keutuhan NKRI, maka kita wajib untuk menentangnya sebagai bentuk keimanan kita. Dan perlu dipahami juga bahwa cinta tanah air mempunyai makna. Indonesia terdiri dari 700 suku, lebih mempunyai tradisi, budaya, bahasa yang sangat beragam. Langkah kita sebagai seorang pelajar hendaknya berusaha mengetahui dan memahami kemakmuran Indonesia. Untuk mempertegas pandangan cinta tanah air, ulama muda asal Lampung yaitu Kiai Haji Ahmad Isomuddin mengungkapkan beberapa dalil tentang cinta tanah air dalam perspektif ajaran Islam, yaitu cinta tanah air dalam Al-Quran. Dan menurut para ahli tafsir, Allah berfirman, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintah kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dalam tafsir Al-Kabir, Al-Imam Fakhr ad-Din Ar-Razi menafsirkan ayat di atas, Allah meninggalkan kampung halaman setara dengan bunuh diri. Pernyataan ini di atas menjelaskan bahwa meninggalkan tanah air bagi orang-orang yang berakal adalah perkara yang sangat sulit dan berat. Cinta tanah air merupakan fitnah yang terhunjam sangat dalam pada jiwa manusia.
Berdasarkan beberapa dalil yang saya sebutkan tadi, maka setiap orang beragama selain berkewajiban untuk mencintai agama yang dianut dengan cara memahami dan mengamalkannya, karena mencintai tanah air itu tidak bertentangan dengan agama dan bahkan merupakan bagian dari ajaran agama yang wajib diamalkan. Orang yang mencintai tanah air karena perintah agamanya bahkan sanggup mengorbankan harta benda atau apa saja, bahkan mengorbankan nyawanya diri kita, mengorbankan nyawa diri sendiri untuk menjaga keutuhan negara kita. Cukuplah kiranya kita belajar kepada bangsa lain yang penduduk negerinya berpecah belah, saling menumpahkan darah, saling menjegal satu sama lain. Itu semuanya terjadi karena masing-masing mereka berjuang atas nama agama yang sama, namun mereka tidak peduli kepada nasib tanah airnya. Itu sudah terbukti di peperangan negara-negara yang ada di Timur Tengah sana. Terakhir, saya ingin mengemukakan doa cinta tanah air yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim yang difirmankan Allah dalam Al-Quran surat Baqarah ayat 126, yaitu Rabbi jal hadza baladan aminau warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang amat sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Semoga doa itu kita bisa amalkan bersama-sama. Dan untuk terakhir, semoga apa yang saya bawakan, materi yang saya bawakan bermanfaat bagi saya sendiri dan teman-teman yang menonton. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Karena saya di sini juga masih dalam proses belajar. Dan semoga kita dapat mempertahankan negara kita ini, Indonesia, dalam segenap jiwa kita. Terima kasih. Sekian dari saya tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.